selamat pagi semuanya. Ketemu lagi kita hari ini pada satu hari yang Tuhan berikan lagi buat kita. Kita harus mengucap syukur ya kalau kita masih ada hari ini. Dan saya yakin Tuhan pelihara hidup kita semuanya. Nah, hari ini saya mau bawa sedikit renungan. Judulnya adalah You Are Not Alone. Artinya kamu gak sendirian. Hari-hari ini ya, lagi kita itu sekarang di masa-masa yang kayaknya semuanya itu kesannya itu kayaknya berjuang untuk masing-masing urusan kita. Kita mungkin punya pergumulan yang orang-orang mungkin nggak tahu gitu kan. Kita juga nggak bisa cerita, atau ada yang cerita tapi kita nggak dapat pertolongan apa-apa gitu kita rasanya. Kayaknya saya sendirian gitu. Kayaknya hidup ini begitu makin hari itu makin begitu sulit. Itu mungkin yang bikin kita terngiang-ngiang ya, setiap hari terngiang-ngiang gitu mungkin ya. Tapi kita itu orang yang berbeda. Kita adalah anak-anak yang punya Bapa yang luar biasa. Dan kita punya banyak saudara-saudara seiman yang mendukung kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita. Walaupun mereka nggak pernah hadir secara kasat mata, atau mungkin nggak pernah maksudnya kasat mata hadir benar-benar ada di samping kita ya, bukan maksudnya makhluk jadi-jadian atau apa, bukan. Tapi maksudnya mereka nggak hadir samping kita gitu secara fisik gitu, nyata di samping kita nggak ada. Kita tetap di rumah masing-masing dengan paling cuma keluarga masing-masing gitu kan, mungkin dengan masalah dan kesibukan masing-masing gitu kan. Ada yang mungkin udah bosen di rumah karena nggak bisa ke mall, ada yang ya segala macam lah dengan cerita-ceritanya masing-masing. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa kita itu di saat justru semakin kita itu merasa sendiri, di situ tuh kita harus didukung oleh banyak orang. Ya mungkin bukan berarti terus cerita saudara cerita gumbar-gumbar, aduh gue ada masalah gini enggak. Kita nggak usah sampai maksudnya ngumbar-ngumbar masalah kita ke orang lain, bukan. Jadi saya ambil cerita dari yang tentang waktu mama saya sakit di rumah sakit. Itu saya tuh di rumah sakit seharian dari pagi sampai malam gitu kan, sendirian gitu kan. Fisik saya sendirian dan kita juga karena di rumah sakit ya tempatnya nggak ada hiburan, nggak ada apa-apa ya. Yang saya lihat cuma orang lalu lalang, dan di rumah sakit itu tuh isinya itu cuma orang-orang yang nungguin orang sakit kayak gitu ya. Jadi kita bisa kebayang deh suasananya, apalagi lagi COVID ya, jadi agak tegang-tegang gimana gitu. Nah, rasa sepi itu cukup mengganggu pada saat saya lagi di rumah sakit. Tapi saya juga ngerasa, maksudnya aduh saya tuh benar sendiri, mau ngapa-ngapain tuh susah gitu kan, juga dengan ketakutan segala macam. Tapi saya bersyukurnya tuh saya tuh nggak jadi mikir yang jelek-jelek gitu ya, maksudnya aduh nanti mama gimana gini-gini, nggak dibawa ke pikiran kita itu jadi melayang-layang ke arah yang buruk gitu. Untungnya enggak. Tapi justru secara ajaibnya Tuhan itu banyak kirimin ke saya itu komunitas yang tidak saya perkirakan, tidak saya buat gitu istilahnya. Tiba-tiba ada aja yang ngajak ngobrol gitu kan, atau ada skenario lah yang saya lihat gitu, yang saya waktu itu pernah cerita tentang sekeluarga yang papanya sakit gitu kan. Nah, lewat hal-hal kayak gitu tuh saya tahu gitu, saya dibangunkan satu kesadaran bahwa saya tuh nggak sendiri. Banyak orang-orang di samping kita, di sisi kita, di sekeliling kita itu yang peduli, yang punya masalah yang sama juga, dan terutama Tuhan. Nah, secara nggak langsung itu mereka berbagi lewat masalah mereka, lewat hal yang mereka alami, lewat cerita-cerita mereka. Secara tidak langsung itu kita berbagi, dan Tuhan bisa bekerja dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, yang hebatnya justru di saat saya merasa saya mau cerita ke siapa ya, tapi itu Tuhan selalu kirimkan malaikat-malaikatnya dalam segala bentuk dan rupa untuk menolong kita. Di sini saya mau kita semua sadar bahwa begitu pentingnya komunitas yang benar ada di sekeliling kita. Ketika kita salah mengambil komunitas, bergaul dengan komunitas, kita akan hanyut saudara.
seperti tadi pagi saya masih ngobrol sama suami saya, jadi ada satu hal yang lagi-lagi terjadi dalam keluarga besar kami, uh, dan itu tuh membuat kita tuh ngerasa gini. Saya sendiri sampai ngomong sama suami saya gini, ini kalau di cerita sastra, saya bilang ini kesannya tak putus dirundung malang. Terus suami saya bilang begini, ya kita nggak tahu untung atau rugi, dia bilang gitu. Terus dia bilang, jujur ya, kalau nggak ada apa, nggak ada Jojos, nggak ada Tin gitu, dia bilang iya kayaknya udah mau apa, udah stres deh, dia bilang gitu. Terus saya juga jawab sama dia di WA, saya bilang sama, saya bilang gitu kan. Nah, itu komunitas terkecil kita, keluarga. Di situ kita tuh di saat itu saya menyadari bahwa itu hal yang terpenting. Komunitas yang benar, lingkungan yang benar. Kalau saudara hari-hari ini di saat kita sedang sulit-sulitnya, tapi saudara meletakkan diri saudara, beban saudara, pikiran saudara, pergumulan saudara, apapun juga di dalam tangan yang salah, kepada orang yang salah, lingkungan yang salah, maka bisa jadi saudara bukannya tetap kuat di dalam Tuhan, saudara malah kabur. Karena orang bilang, ya udahlah, jalan ini, jalan itu, jalan ini, jalan itu, segala macam jalan dikasih, nggak tahu jalannya kemana gitu kan. Nah, tapi ketika saudara punya komunitas yang benar, saudara punya lingkungan yang membangun saudara untuk tetap boleh ada di dalam apinya Tuhan, terjaga, di situ saudara aman. Belum lagi tadi pagi waktu saya dengar renungan dari Sheila, wah itu menguatkan juga gitu kan. Nah, itulah saudara. Jadi ketika kita ada di dalam lingkungan, di dalam satu diawasi, dan secara tidak langsung, bukan benar-benar diawasi gitu, tapi secara tidak langsung kita dijaga oleh orang-orang yang capable, yang mampu, yang benar, yang sanggup untuk menjaga kita aman. Tapi ketika kita meletakkan diri kita di ujung tanduk, di tempat yang tidak kita semestinya ada, maka kita bikin masalah sendiri sama diri kita. Nah, saudara harus tahu, jati diri kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Berarti kita harus ada di dalam lingkungan anak-anak Allah, baik secara virtual maupun secara real. Sekarang kita nggak bisa secara real, nggak bisa tatap muka. Secara virtual, bangunlah hubungan dengan teman-teman kita yang dekat. Walaupun memang kita nggak ngomong, mungkin kita nggak bisa cerita masalah kita, atau kita nggak mau bebanin teman kita. Tapi ketika kita, contoh, kita selalu rajin dengar firman Tuhan. Kalau kita ada komsel, kita bisa komsel dengan Zoom secara online, ketemu. Saya baru habis nonton itu Spirit Woman dengan wanita-wanita. Itu tuh semua membangun kita. Dari situlah kita terbungkus dengan aman, dengan plastik wrap yang dari Tuhan itu, setiap hari, setiap saat. Nah, jadi saudara-saudara, tetap luangkan waktu saudara, walaupun sesibuk apapun. Mungkin kayak tadi saya sempat waktu lagi dengar, saya agak nggak konsen saudara, maksudnya karena saya masih ada urusan ini itu. Tapi saya nggak mau ninggalin yang acara woman itu, acara wanita bijak ini. Kenapa? Karena saya butuh gitu loh. Mereka komunitas, banyak cerita, banyak hal yang kita bisa dapatkan dari sana. Nah, itulah. Jadi saya harapkan supaya teman-teman semua, rekan-rekan sekerja, jangan pernah tinggalkan komunitas. Tetap bangun hubungan satu dengan yang lain, walaupun cuma say hi, say hello, atau lewat ayat-ayat, atau lewat renungan, atau lewat ya itulah yang sekarang akan mulai wanita bijak, mungkin yang pria-pria sejati, yang bisa komsel lah ya. Karena dengan demikian setiap hari kita tuh di charge. Karena kita butuh di charge. Soalnya baterai kita tuh low bat terus, karena kita tuh selalu dipakai untuk banyak hal. Sinyalnya kurang lah apa. Nah, sekarang kondisi kita kayak gitu. Jadi kita butuh setiap hari di recharge. Jangan malas ya. Dan terutama mungkin buat orang-orang yang biasanya nggak usah lah, nggak terlalu itulah, agak-agak cuek gitu. Jangan kita merasa kita kuat. Jangan, karena kita butuh komunitas itu ya. Tetap kita saling bergandeng tangan, berjalan bersama, dan kita lewati setiap badai pencobaan di dalam kehidupan kita bersama-sama. You are not alone, I am not alone, we are together in Jesus Christ. Ya, sampai di situ saja renungan kita hari ini. Oh ya, saya mau kasih ayat sedikit. Kayaknya kalau nggak pakai ayat kurang gimana gitu ya. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal berapa nih? Pasal 2 ayat 42. Ya. Saya baca ini ya.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul dan memecah roti dan berdoa. Ya, di situ aja ayatnya. Jadi, kata berkumpul itu menjadi penting, terutama di saat-saat kita lowbat. Ya, jadi sering-seringlah minta dicas dalam komunitas yang saat ini saya biasa katakan secara virtual. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sebentar. Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan udah memimpin kami Tuhan melewati setiap hari-hari yang ada di dalam kehidupan kami, Bapak. Kalau sampai hari ini kami ada, kami bersyukur. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau berikan komunitas yang baik buat kami, untuk kami boleh saling menjaga dan saling membangun. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati.